itu model retraction seperti itu. Ada seorang autor submit ke banyak tempat dan ternyata autornya itu hanya menginginkan di satu tempat saja. Nah, jadilah kemudian dia mencoba untuk menghapus di jurnal yang dia tidak kehendaki. Sehingga pengelola jurnalnya itu harus pakai cara retraction. Nah, ini sekarang kita coba gimana bentuknya. Ya, saya kasih contoh yang miliknya Elsevier. Nah, modelnya kayak gini. Ada retracted. Kelihatan Pak Tanzil. Sebentar. Udah kelihatan belum? Bentar, belum. Belum, Pak. Your screen sharing is paused. Kenapa itu? Bentar, nggak pause. Sharing saya yang alam. Iya, ini screen-nya ke pause ini. Kalau nggak diulang, Pak, di off-kan dulu. Jawabkan dulu ya, saya Ya. ulang lagi ya. Aduh, nah video saya ini. Ya udah, Pak. Cek Pak Tanzil, suaranya nggak keluar, Pak. Oke, udah. Lanjut. Ya, lanjut. Nah. Ya, ini ada retracted stability bla bla bla. Ini ada retraction notice-nya. Di abstraknya diganti, ditulisi retracted, disretracted bla bla bla, kemudian artikelnya kena apa. Nah, ternyata si editor in chief menemukan bahwa author plagiasi terkait ini. Nah, kelihatan. Nah, ini paper aslinya gimana? Nah, sekarang kita lihat paper aslinya. Download this article. Dan ternyata paper aslinya masih ada. Penuh. Tapi dikasih black mark retracted. Nah, ini proses yang memang dikehendaki oleh publication ethic.org atau GOP. Jadi di retraction guideline mereka menunjukkan seperti ini, filenya jangan di remove. Nah, tapi harus diinfokan bahwa file itu di retract. Maka caranya Elsevier caranya kayak gini, dia kasih watermark retracted. Kalau kita mau kasih cara yang lain, nah, terserah. Yang penting harus menunjukkan bahwa file ini sudah di retract. Nah, dengan model seperti ini. Ya, beda dengan yang removal tadi. Makanya kalau ada yang double submission, jangan dihapus file aslinya, tapi dikasih watermark retractor seperti ini. Kalau kita menghapus, berarti kita nggak sesuai dengan prinsip dari Komitmen Publication Ethics. Ya. Oke. Kita lanjut untuk ke PPT-nya. Tadi ada retraction notice-nya. Lah, retraction notice-nya di mana? Sekarang kita coba cek retraction notice-nya. Saya rasa nggak ada bedanya dengan yang erratum tadi. Di sini dia retraction notice-nya cuman beda, ada tulisannya retraction notice to. Nah, gitu aja. Sama tadi kan corrigendum notice to, erratum notice to. Cuman ganti ini aja. Di sini juga sama sebelumnya yang ada di artikel aslinya. Kemudian di PDF-nya kita bisa mencantumkan informasi ini kayak gini. Nah, taruh di artikelnya, kemudian kasih retraction notice bla bla bla, autornya siapa, udah. Jadi yang ditulis di sini autornya ya, bukan editornya ya, tapi autornya, nama autornya. Maka nanti retraction notice ini tercatat atas nama autor ini. Lalu ini ditulis editornya, kan editornya hanya banyak banget retraction notice-nya. Padahal itu hanya untuk melihat track record si autor berapa kali dia dilakukan retraction terhadap papernya. Nah, makanya ada retraction watch itu. Nah.
Ya, di sini ada withdrawal. Withdrawal ini lazimnya dilaksanakan sebelum artikel itu publish. Tapi ada beberapa jurnal yang melakukan mengistilahkan withdrawal itu setelah artikelnya publish karena dia melakukan kesalahan fatal. Misalnya double publikasi. Contoh misal seperti ini. Kita copy satu, kita taruh sini. Ya, withdraw notice, published artikel bla bla bla. Nggak diinformasikan dia ngapain. Gitu. Tapi di sini informasi yang muncul itu kebanyakan adalah karena dia diupdate diterbitkan 2 kali oleh si jurnalnya sendiri. Maka tidak ada informasi kayak gini. Kesimpulan itu bisa didapat ketika kita cek yang contoh berikutnya. Contoh yang ini. Biasanya mereka itu karena terlalu banyaknya artikel yang dihandle, kadang-kala salah memproses artikel. Nah, ya, artikel yang sebenarnya sudah dipublish, dia publish lagi. Kemudian dikasih withdraw notice, model kayak gitu itu. Nah, ini contohnya. Dia kalau ini jujuran ditulis, this article was accidentally published twice in the online version of volume 21 issue 1. Ya, with different doi but the same page number. There was no duplication of the article in the oriented version of volume bla bla bla. Ya, jadi ini dikasih informasi kayak gini. Ya, tapi ini editor yang jujur. Kalau dia nggak mau transparan, dia nggak nulis kayak gini, dia langsung hilangkannya aja kayak yang tadi itu pertama. Atau dia malah nggak kasih withdraw notice, langsung aja dihapus. Ya, tapi secara jamak juga bisa dipakai istilah withdraw itu sebelum artikel itu terbit. Ini contoh lain yang withdraw setelah artikelnya diterbitkan. Withdraw or retraction notice that was published in error. Ini campur-campur istilahnya. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah specific case. Ya, jadi saya menemukan ada satu kasus menarik di publikasinetik.org bahwa ada satu jurnal, bisa silakan buka di link tersebut ya. Ini saya buka di link tersebut ya, saya coba buka. Tapi karena isinya tulisan aja ya silakan dibuka dan baca sendiri. Ya saya ceritakan saja. Jadi di forum ini, ada jurnal A yang menerbitkan artikel milik si author X gitu. Nah, kemudian selang beberapa waktu ada jurnal B menerbitkan milik author X ini lagi, karena ternyata author X ini submit langsung ke 2 tempat. Author X ini lebih concern, lebih senang kalau diterbitkan oleh jurnal B yang terbitnya terakhir ini. Mungkin aja karena jurnalnya terakreditasi, mau kepangkatan. Nah, ya di sini si jurnal A ini kemudian dikirimi email, dapat email dari author X. Tolong saya dihapus dari jurnal Anda karena Anda menerbitkannya tanpa seizin saya gitu. Nah, alasan si author X tadi itu. Saya betulnya belum dikonfirmasi kalau mau diterbitkan, tapi udah terbit. Sekarang artikel saya udah terbit di jurnal B. Ya, dengan berbagai argumentasi karena merasa tertekan, si editornya akhirnya kemudian menghapus langsung, removal, tidak melakukan retraction. Hapus semua, hilang semua, metadatanya nggak ada, filenya nggak ada. Padahal harusnya model kayak gitu itu dilakukan retraction. Jadi kayak model yang tadi itu, filenya tetap ada, metadata tetap ada, cuma dikasih informasi retracted, kan gitu harusnya. Metadata file aslinya dikasih watermark retracted. Gitu. Jadi langsung hapus semua. Nah yang kayak gini ini, ternyata si jurnal B bingung dia. Bingungnya itu harusnya itu tadi retraction saja, nggak perlu removal. Nah ini dikonsultasikan oleh editor si jurnal B ke KUP, dan jawaban si KUP adalah tolong diinformasikan di abstrak Anda bahwa sebelumnya artikel ini pernah terbit di jurnal A. Dan si pengelola editor jurnal A telah menghapus data tersebut karena ada double submission dengan jurnal Anda. Jadi di sini masalah transparansi lagi. Jadi apapun kejadian itu harus diinformasikan. Nah di kasus ini kita bisa memahami bahwa transparansi dalam pengelolaan
jurnal ilmiah itu penting. Kemudian kita lanjut di bagian expression of concern. Apa ini expression of concern? Expression of concern ini maksudnya adalah suatu bentuk ekspresi dari si editor terkait dengan munculnya informasi terkait artikel yang diterbitkan di jurnalnya. Jadi dia merespon dengan nulis editorial letter yang namanya expression of concern. Nah, dari expression of concern ini nanti muncul yang namanya korigenda. Nah, ini keliru. Korigenda, ada yang namanya errata, ada namanya retraction, ada namanya removal. Jadi dari expression of concern. Tapi ada expression of concern yang ditulis oleh si editornya di setiap munculnya edisi baru. Ada yang dia tidak menuliskannya karena merasa belum cukup informasi atau merasa tidak perlu menuliskannya. Tapi ada juga yang menuliskan. Namun ada yang contoh yang menuliskan itu contohnya kayak gini. Ini artikel aslinya. Nah, ini artikel kontrol bla 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 bla. Nah, di sini ada tulisan this article has correction but has also been retracted. Nah, padahal pada waktu saya dulu ngambil contoh itu, ini belum ada retractednya, hanya expression of concern saja. Jadi proses itu memang ada. Nah, sekarang kita lihat expression of concern si editor. Jadi si editor menyatakan expression of concern bahwa ada rekomendasi dari bla 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 ini untuk memperingatkan pembaca terkait dengan data yang digunakan pada artikel A. Data ini bla bla referensi ini ditunjukkan. Nah, jadi ada pembaca yang membaca, kemudian dia menyurati editornya bahwa artikel yang dipublish tersebut keliru datanya atau selayaknya tidak dipublish karena itu datanya salah bla 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 bla. Nah, setelah itu kemudian si author merespon dan mengirim email. Dia tuliskan di sininya, mengirim email ke si editor, si author tentang masalah ini. Nah, itu yang dia tuliskan dalam expression of concern ini. Dan kalau dia pada kesimpulan yang memang datanya salah, dia langsung melakukan retraction. Nah, muncullah kemudian yang ini statement of retraction. Ya. Jadi di sini memang secara kode etiknya ada yang namanya expression of concern, tapi kalau merasa tidak terlalu penting ya nggak perlu. Karena misalkan cuma sekedar salah, kayak yang dilakukan si korigenda tadi, Elsevier tadi itu kan nggak ada expression of concern di situ. Tapi kalau memang serius, nah masalah data yang menyebabkan kesehatan segala macam, ya dia pakai expression of concern. Nah ini retraction karena ada falsifikasi data yang dibuat-buat atau fabrikasi data. Ya ini dia bisa seperti itu kejadiannya. Nah jadi ada dua contoh ini ya, satu contoh ini contoh artikel aslinya, ini expression of concern-nya dan diakhiri dengan ada statement retraction-nya. Kemudian lanjut, apakah editor memiliki kebebasan untuk menerbitkan artikel ilmiah? Ya, di sini ada di white paper and publication ethic miliknya konsultan editor. Ada yang namanya editorial and responsibility. Dari situ kita bisa melihat bahwa si editor itu punya kebebasan. Jadi bukan si reviewer yang menentukan suatu artikel itu decision terbit atau tidak. Reviewer bisa reject, tapi editor punya keyakinan bahwa artikel ini bisa mendatangkan benefit untuk jurnalnya. Entah itu masalah isunya yang menarik atau karena reader daripada jurnal ini adalah mereka yang knowledge-nya itu sebatas ini gitu. Nah, jadi itu bisa diterbitkan oleh si editor dengan pertimbangan tersebut. Nah, ini fokusnya, ini ke sini pokoknya. Nah, ini fokusnya sebetulnya. Si editor itu harus mementingkan ini. Jadi integrity, kompeten, ya. Berarti harus expert di bidangnya. Berarti bukan reviewer sebetulnya saja yang expert di bidangnya, si editor juga harus punya expertise di bidang tersebut. Jadi kayak peneliti pemula sebetulnya ya dia tidak kompeten untuk sebagai editor di suatu jurnal. Harusnya yang menentukan adalah mereka para peneliti-peneliti yang sudah
banyak pengalaman di bidang tersebut. Nah, yang menjadi editor in chief. And responsibility to protect the communal and public interest. Nah, public interest ini yang menjadi kuncinya, komunal dan public interest ini. Ya, di sini ada poinnya adalah memperhatikan viewer dan readernya dari si jurnalnya tadi. Ya, jadi accessibility, reliability, transparency, integrity, ya ini hal-hal yang sifatnya memang prinsip-prinsip yang ditegakkan di semua kode etik di asosiasi itu. Kita bisa baca sendiri. Adalah boleh kan menerbitkan artikel satu persatu, tidak langsung satu terbitan. Nah, itu boleh. Cuman ada stressingnya di sini. Stressing poinnya adalah pastikan memberikan informasi dengan benar dan transparan. Ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah terkait dengan online publish-nya. Online publish dari artikel itu tanggal berapa? Kalau dia itu jadwalnya Maret, tapi Anda online-nya Januari, ya berarti Anda harus menuliskan online-nya Januari. Ya. Kemudian gunakan model penerbitan in press dan in progress. Nanti kita lihat apa maksudnya itu. Kemudian pastikan setelan hak cipta di OJS, ini kalau kita pakai OJS, tertempel pada artikel, tidak pada terbitan. Ya, pada OJS itu kita bisa melihat kalau OJS 3 itu ada di setting, itu dia ada posisi yang namanya copyright. Nah, copyright-nya itu nanti bisa dilihat copyright-nya itu kemana? Copyright-nya ke author atau copyright-nya ke jurnal yang pertama. Kemudian yang kedua, copyright-nya menempel di isu, apa copyright-nya menempel di artikel. Nah, kalau kita mau menerapkan yang menerbitkan artikel satu persatu kayak gini nih, tidak langsung satu terbitan, kita harus menyetel di OJS-nya itu copyright-nya pada artikel, tidak pada terbitan. Ya, itu harus kita setel dulu. Karena nanti agar ketika kita klik publish, dia mengunci di per artikelnya, bukan mengunci di perterbitannya. Jadi di date publish-nya bukan ke date publish issue, tapi ke date publish artikel. Kemudian ini contohnya, bisa dibuka ya, ada satu jurnal ini, kemudian ada jurnal ini lagi. Jurnal ini yang kita stressing point kan yang jurnal research policy ini. Ini bahkan dia melakukan in progress itu 2 bulan ke depan. Jadi in progress untuk Mei dan in progress untuk April. Padahal posisinya sekarang Maret. Dia untuk menghemat waktu supaya Mei. Bisa kita lakukan juga di jurnal kita. Ya, jadi kita bisa terbitkan artikel ini untuk slot untuk Mei ya, langsung kita terbitkan dia Mei. Kita tulisi di header dari ininya in progress. Tapi kalau Mei udah lewat, misalnya udah masuk Juni, ya kalau kita merasa itu cukup Mei, ya udah kita hapus in progress-nya. Jadinya kayak gini, cuman Maret gitu aja. Berubah jadi kayak gini. Ini awalnya kemarin itu juga in progress, tapi sekarang udah berubah jadi Maret 2020. Ya, jadi in progress itu bisa kita pakai in progress. Dengan cara kalau mau nyicil satu-satu dengan cara menulis di title-nya itu in progress bulan tahun. Nah, itu caranya seperti itu. Kemudian lanjutannya ada artikel in press. Jadi beda antara yang in progress sama artikel in press. Kalau artikel in press ini terbagi menjadi corrected proof, uncorrected proof, sama pre-proof. Jadi alurnya itu pre-proof dulu. Pre-proof ini berarti udah accept review, udah decision accept dari editor, tapi belum dilakukan copy edit, belum dilakukan layouting, belum dilakukan proofreading. Nah, tapi kalau sudah dilakukan layouting, sudah dilakukan copy editing oleh editor, ini namanya uncorrected proof. Uncorrected proof ini sudah dilakukan editing oleh editor, sudah dilakukan layouting oleh editor, tapi kemudian belum dicek oleh author. Nah, setelah dicek oleh author namanya corrected proof. Nah, ini contohnya misal seperti ini. Dan kita buka, ini contohnya. Iya, angel ya. Bentar. Ini nggak bisa diklik. Bentar. Nah, oke. Copy. Oke, ya ini lihat ya, di sini ada pre. Nah, ini yang pre-proof baru di-accept, tapi belum diapa-apain. Pre-proof, dia pre-proof, tapi kemudian ada yang uncorrected proof. Nah, di sini berarti udah diedit
sudah diproses. Nah, diproses untuk lakukan editing. Nah, kemudian ada yang namanya corrected proof di sini. Nah, ini berarti udah dicek sama si autor, tapi belum masuk yang ke volume sama itunya nomornya. Nah, karena kalau artikel impress itu kan kita belum naruh volume atau nomornya. Hanya masalah kalau misalkan ini terkait dengan jurnal yang dia transfer copyright-nya di jurnal, biasanya terkait dengan belum tanda tangannya copyright transfer agreement. Nah, kalau ada masalah itu. Atau masalah yang kedua karena belum bayar dan lain sebagainya. Ya, belum bayar kalau jurnalnya dia kalau mau kita publish ya ini misal model-model. Atau masalah sudah dilakukan semuanya, tapi si autor menunggu konfirmasi dari autor lainnya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ya, ini belum ada volume dan isunya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Bolehkah jumlah artikel yang tidak sama setiap terbitannya? Boleh, tidak aturan yang melarang hal tersebut. Hanya pastikan bahwa tetap melalui proses yang semestinya. Jadi proses yang semestinya ya prosesnya biasanya gimana? Proses review dan lain sebagainya dilakukan dengan kalau memang sudah sesuai semua ya nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan terbitan hari ini 8, terbitan selanjutnya 10. Kalau memang semuanya udah sesuai ya nggak perlu kita tunda yang 2 itu untuk terbitan next. Tetap langsung aja terbitkan, nggak perlu nunggu next year. Nah, ya. Jadi kalau begitu nanti kasihan autornya. Misal contohnya kayak jurnal ini. Jadi banyak tidaknya artikel yang terbit di suatu jurnal itu tidak menentukan suatu jurnal itu predator atau tidak sebetulnya. Yang penting apakah dia memang menerapkan proses review itu dengan baik dan benar, itu saja. Contoh Nature Communication ini. Ini terbit ini tahun kemarin aja sudah 5.833. 35. Kalau kita nganggap ini jurnal predatory, ya berarti ya kita bisa dituntut nanti sama Springer Nature. Nah, ya ini Giga Publisher sejajar dengan Elsevier. 5.835 per isunya udah berapa itu dia. Kemudian ada lagi misal jurnal Plus One, ini bahkan sampai 16.000 untuk tahun kemarin. 2020 dia ada 2.000 per Februari mau Maret ini. 2 bulan dia sudah nerbitin 2.000 itu. Berarti per bulan dia 1.000 lebih lah. Kalau setahun konsisten kayak gini ya berarti dia sudah ya mendekati yang tahun lalu. Nah, Helion ini punyanya Elsevier, tahun kemarin udah 1.000 lebih ya. Dan saya yakin tahun ini dia lebih dari 1.800 karena namanya udah populer. Ya jadi tidak ada salahnya dalam kita suatu terbitan itu banyak. Yang penting itu kita prosesnya itu sama melakukan itu. Jadi kinerjanya tetap profesional. Tidak setelah banyak banget, misal habis dari 1.000 per terbitan, ternyata terbitan nextnya cuman 2, cuman 3 gitu. Ini kan menjadi kenapa ada problem apa? Nah itu bisa kelihatan. Jadi kan kelihatan jurnalnya nggak profesional itu saja, bukan masalah kode etik ini gimana. Karena kalau lihat dari kode etik, yang penting itu dia melalui proses review. Perkara proses reviewnya ketat atau tidak lah itu kan kebijakan masing-masing jurnal. Ya, saya kira untuk yang sesi bagian 1 ini saya kira cukup sekian saja. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan mungkin ada pertanyaan. Silakan. Silakan Pak Erik. Baik, terima kasih Pak Tanzil, paparannya menarik ya. Mungkin banyak hal yang kita dapatkan dari informasi ini terkait dengan retraction corrigendum dan lain-lain. Nah, ini saya sudah menampung beberapa pertanyaan Pak Tanzil. Saya bisa share di. Nah, pertanyaan pertama dari Pak Resmawan ya. Apakah ada dampak serius jika editor mengubah metadata pada artikel yang telah diterbitkan? Ya, udah. Ya, ini ya. Udah di list itu ya, 1, 2, 3 itu ya? Ya, ini.
dampak serius jika editor merubah metadata, Pak Tanzil? Oh ya, kalau udah mengubah metadata itu berarti kita harus mencantumkan, memberikan informasi erratum, karena metadata itu yang didiseminasikan, karena ini kan jurnal online. Jadi kalau kita udah ngerubah metadata, pastikan kita menginformasikan di erratum. Kalau misalkan ngerubahnya bentar gitu aja, misal baru terbitin kemarin, kemudian ada keliru gitu, itu kan posisinya di situ belum terdiseminasi ya, belum diindeks kan ya. Karena ini masalah indeksingnya aja. Kalau mulai udah diindeks, kan udah tersebar kemana-mana itu, akan susah untuk kita menghapus ke semua indexing tersebut satu persatu. Makanya kita mengeluarkan erratum itu kan. Tapi kalau misalkan kita memahami cara kerja indexing, ya bisa saja kita tidak mengeluarkan erratum notice kalau kita merubah metadata, tapi kita memastikan bahwa semua data yang tercantum di indexing itu sudah berubah. Nah, kalau perubahannya serius, substansi, ya itu perlu kita lakukan erratum. Kalau tergantung ini apa yang diubah dulu gitu ya, apa yang diubah. Kemudian ada, langsung saya jawab pertanyaan kedua itu aja ya. Iya, nggih. Bila ada perubahan data di artikel yang sudah publish, nama author kedua, lalu direvisi dan upload ulang apa itu nanti. Iya, metadatanya juga sama. Kan yang penting itu betulnya ada di metadatanya itu. Kalau di full text-nya itu kan kadang-kala indexing kan tidak ngambil itu kan full text-nya. Jadi yang kita perlu sebenarnya udah lihat itu adalah metadatanya itu. Perlu kita edit juga. Makanya erratum tadi itu kan aslinya untuk memastikan apakah tidak ada perubahan sama sekali baik di metadata maupun full text PDF-nya. Jadi kalau ada perubahan, diinformasikan di erratum.